Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mencoba mempraktekkan cara pemanfaatan Google Slide, baik pemanfaatan untuk presentasi sederhana maupun pemanfaatan Google Slide untuk multimedia interaktif. Nah, untuk yang pertama ini saya akan mencoba mempraktekkan pemanfaatan dari Google Slide untuk presentasi secara sederhana. Nah, pertama-tama kita akan masuk melalui Drive, kemudian nanti saya ulang kembali. Nanti kita akan klik fitur Drive di sini, kemudian kita akan memilih tanda plus atau yang baru. Nah, kemudian kita akan pilih Google Slide. Selanjutnya, tampilan dari Google Slide ini akan nampak seperti ini. Jika Bapak Ibu Guru yang baru mengenal Google Slide tentu akan bertanya apa bedanya dengan PPT. Nah, kalau untuk Google Slide ini sendiri hampir sama dengan PowerPoint atau PPT, hanya saja kelebihan dari Google Slide lebih banyak karena sistemnya salah satunya adalah sistem dari Google Slide ini secara otomatis, kemudian tidak perlu disimpan. Kemudian di samping itu di sini saat kita selesai melakukan presentasi, di dalam slide ini kita bisa mengetik secara bersama-sama atau berkolaborasi antara siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa. Nah, di sini untuk pertama saya akan mencontohkan bagaimana Bapak Ibu Guru di dalam membuat presentasi materi secara sederhana dengan Google Slide. Ketika Bapak Ibu sudah membuka tampilan dari Google Slide, di sini nanti kita akan mengetikkan judul dari materi yang akan kita buat. Contoh saya sesuai materi pelajaran yang saya ampu, yaitu tentang ekonomi, maka saya akan mengambil kebijakan ekonomi. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah tampilan dari Google Slide. Kotak yang pertama adalah untuk judul, sedangkan kotak yang kedua ini adalah untuk subjudulnya. Nah, kita ambil contoh di sini misalkan materi kebijakan ekonomi. Nah, hampir sama dengan PowerPoint juga, kita bisa merubah, menambah, mewarnai dan lain sebagainya. Itu sama semua. Caranya seperti di PPT, kita akan menambah atau mengubah dari warna atau font tulisan itu sendiri. Nah, ini misalkan. Kemudian kita akan tarik ke atas. Ini ya, naik ke atas. Ya, kemudian ini. Ya, ini ke bawah. Nah, kemudian di sini subjudulnya bisa kita ganti dengan by Fatma. Ya, nah, seperti ini. Misalnya oleh penulisnya. Nah, kita ganti juga warna ininya ya. Pakai ini, samakan saja dengan judul. Kemudian warnanya kita samakan. Nah, setelah ada judul, langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan slide, atau kita bisa juga menyisipkan background. Misalkan kita akan menyisipkan background di belakang, kita ke kanan, kemudian kita pastikan di sini ya di slide-nya, bukan di tempat penamaan judul. Nah, ini kita akan pilih gambar. Nah, kemudian kita akan melalui penelusuran gambar. Nah, ini salah satu dari kelebihan Google Slide. Kita bisa pencarian secara unggah dari file laptop, URL, foto, Google Drive maupun penelusuran. Nah, jadi banyak pilihan untuk kita bisa menyisipkan gambar. Nah, untuk yang paling cepatnya Bapak Ibu Guru semua perlu kita ketahui bahwa untuk menyisipkan gambar lebih cepat adalah dengan penelusuran gambar. Kita ketik misalkan gedung, karena seperti di sini pelajaran ekonomi tentang kebijakan moneter, tentu saya akan mengambil sebuah gedung misalkan.
menggunakan untuk sebuah identitas. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kalau warnanya misalkan tidak terlihat karena ada faktor pengaruh background, bisa kita ganti dengan warna yang lain, misalkan putih. Nah, ini. Nah, kemudian kita turunkan sedikit. Ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Anggaplah ini materi sederhana kita. Kemudian kita akan menambahkan slide. Nah, di sini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Google Slide memiliki tools yang cukup banyak. Nah, di sini kita salah satunya adalah bisa menyisipkan baik itu gambar, kotak, audio, video, bentuk, tabel, dan lain sebagainya. Nah, seandainya kita pilih gambar, nah kita bisa melalui telusuran internet. Kemudian di samping kanan sudah disediakan sehingga kita tidak perlu lagi membuka tab baru. Nah, ini juga salah satu kelebihan dari Google Slide. Ya, selanjutnya kita akan menambahkan slide. Nah, slide yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Misalkan kita mau menggunakan secara sederhana presentasinya kita dengan menggunakan slide yang sederhana, misalnya hanya 5 slide. Jadi setelah ada judul, nah kemudian kita masuk kepada isi materi, misalkan pengertian kebijakan moneter. Nah, pengertian. Kemudian masuk ke slide berikutnya, mungkin kita akan langsung masuk simak video berikut ini. Jadi kemudian kalau untuk pengertiannya di sini kita akan mengertikan ya, jadi kebijakan ekonomi adalah, nah di sini kita bisa mencari untuk penelusurannya. Kita akan bantu dengan menyisipkan gambar, atau kita kalau misalkan mencari referensi di dalam Google Slide ini, kita cukup mengklik tanda bintang di sudut kanan bawah. Nah, kita pelajari, kemudian kita ketik saja kebijakan moneter. Kebijakan nanti kita akan menemukan websitenya tentang pengertian kebijakan moneter. Nah, ini kita bisa salin. Nah, kemudian kita kopikan, kita bawa ke template. Nah, kemudian kebijakan moneter, nanti di sini kita kasih tambahkan. Ini ya. Nah, jadi kebijakan ekonomi adalah seperti ini contoh ya. Nah, misalkan kalau Bapak Ibu mengambil referensinya dari tadi ya, yang di sudut bawah, yang ini pelajari. Nah, ini kita klik, kemudian kita mencari referensinya di sini untuk penulisan atau sebuah tulisan. Sedangkan kalau untuk gambar, kita sisipkan dari gambar ini, kemudian kita pilih telusuri internet. Nah, itu contoh. Ini anggaplah ini materi yang akan kita sampaikan kepada atau yang akan kita presentasikan kepada siswa. Selanjutnya di slide berikut, misalkan kita akan menyisipkan video. Nah, di sini kita klik sisipkan, kemudian kita pilih video. Nah, kita telusuri di sini kebijakan moneter. Nah, kita cari kebijakan moneter.
kemudian mengenai kebijakan moneter Bank Indonesia atau kebijakan moneter. Nah, ini kita ambil atau yang ini ya, kita sisipkan. Nah, nanti di sini kita bisa melihat videonya. Ini kotaknya kita hapus saja. Nah, kemudian di sini, nah, untuk videonya. Kemudian setelah selesai kita memasukkan video, langkah selanjutnya mungkin kita akan memberikan semacam sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulannya mungkin nanti bisa di sini, atau seandainya kita tidak ingin menyimpulkan, kita minta untuk anak-anak yang menyimpulkan, maka di sini nanti kita berikan perintah saja. Ya, setelah misalkan kita akan menugaskan tugas mandiri. Nah, tugas mandiri, silakan masing-masing menyimpulkan materi yang ada dalam video tersebut. Nah, seperti ini. Menyimpulkan materi yang ada dalam masing-masing siswa menyimpulkan di slide ini. Silakan masing-masing siswa menyimpulkan di slide ini dengan cara satu siswa satu slide. Ya, seperti ini misalkan. Nah, setelah selesai, nah kemudian nanti saat sudah selesai presentasi kita ini, selanjutnya adalah nantinya kita bisa, kalau ini semuanya hampir sama semua ya dengan PowerPoint, cara kerjanya hampir sama semua. Yang membedakan adalah saat kita sudah selesai melakukan setelah selesai membuat presentasi, kita akan klik bagikan. Nah, kita akan membagikan di sini kepada siapa saja. Ya, jadi kita akan memilih bahwa untuk membagikan link ini jangan dibatasi dan jangan juga memilih kementerian, tetapi agar supaya siswa dapat melihat dan mengedit, maka harus siapa saja memiliki link. Nah, kemudian pengaksesnya juga harus kita ganti, jangan pengakses lihat saja atau pemberi komentar, tetapi editor, agar supaya siswa dapat mengedit. Nah, setelah itu baru kita salin link dan kita klik selesai, kemudian kita akan bawa ke grup kelas kita yang ada di WhatsApp. Nah, nanti kita pastikan di sana, di dalam WhatsApp tersebut kita kirim ke grup siswa. Nah, nanti anak-anak akan membuka link tersebut dan mereka bisa mengisi secara bersama-sama. Nah, itu adalah cara pemanfaatan Google Slide secara sederhana. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan pemanfaatan Google Slide dengan cara presentasi multimedia interaktif. Baik, pertama-tama kita akan buka kembali. Ya, kita akan membuka kembali melalui Google Drive, bisa ditambah baru, kemudian kita pilih Google Slide. Ya, selanjutnya di sini kita akan membuat presentasi multimedia. Nah, di sini kita klik multimedia interaktif.
pertama kita akan membuat atau menentukan slide untuk presentasi kita. Yang pertama adalah logo, kemudian yang kedua adalah profil kita atau biodata guru yang membuat atau yang membuat presentasi. Kemudian yang ketiga adalah tentang bahan ajar yang akan kita buat untuk kelas berapa dan jenjang apa. Nah, kemudian selanjutnya nanti ada beranda atau khusus untuk pembahasannya. Nah, jadi kita ambil di sini 4 slide. Nah, yang pertama 4 slide ini kita hapus kotak untuk judul dan juga kotak untuk subjudul. Kemudian kita akan sisipkan gambar dari komputer atau laptop kita untuk mengambil logo. Nah, di sini saya akan mencontohkan logo dari Tuturi Handayani, kemudian logo TV Edukasi. Dan di sini presentasinya saya contohkan mengintegrasikan ke dalam video TV Edukasi. Nah, di sini saya punya logo, daftar riwayat logo di sini waktu mendownload ya. Akan saya ambil. Ya, jadi kita akan cari, biasanya ditempatkan di file yang sudah ada ya, agar supaya memudahkan kita untuk mencari file yang kita akan masukkan ke dalam ini ya, ke dalam presentasi kita. Nah, ini kebetulan saya mencari yang sudah ada di sini, Tuturi Handayani. Kemudian saya open. Nah, nanti kita kecilkan. Ya, kita kecilkan. Kemudian langkah selanjutnya ya, kita akan menyisipkan lagi gambar, kemudian kita upload dari komputer. Kita akan mencari logo TV Edukasi. Ya, logo TV Edukasi yang ini, kemudian kita open. Nah, ini misalkan ya. Kemudian kita akan kecilkan logo ini. Nah, kemudian kita akan mengetik untuk judul presentasi kita. Nah, jadi di sini misalkan kita akan mengetik dengan menuliskan presentasi multimedia interaktif. Nah, seperti ini kita akan ketikkan. Nah, kemudian ini kita akan ambil rata tengah, ya sama seperti kita membuat di dalam PowerPoint ya. Nah, yang bedanya di sini punya kelebihan tersendiri untuk Google Slide. Nah, kemudian kita ganti tulisannya sama ya. Kita ganti tulisannya. Untuk tulisan kita lihat di sini. Kita pilih yang ini ya, misalkan. Kemudian kita besarkan. Nah, kita ambil besarkan. Ya. Nah, kemudian kita akan beri warna juga. Warnanya ya, di sini warnanya kita akan berikan warna ya, di sini warna untuk warna ini kita pakai warna biru lagi. Ya. Nah, seperti ini. Ini halaman pertama ya. Oke, kemudian untuk yang kedua di sini kita akan hilangkan juga kotak judul dan kotaknya ini. Nah, kemudian kita akan sisipkan. Kita akan menuliskan profil ya, identitas guru. Nah, biasanya kita klik profil saya. Nah,
kemudian ini kita ganti tulisannya, misalkan tulisannya seperti ini. Nah, terus kita ganti juga warnanya. Ya, jadi kita ganti ya warnanya agar supaya lebih menarik. Ya, kita kasih warna biru. Nah, kemudian bisa juga kita perbesar. Nah, seperti ini. Kemudian ditarik. Nah, selanjutnya untuk profil ini kita akan mengetikkan ini ya, kita akan mengetikkan nama. Ya, jadi yang dibutuhkan dalam identitas seorang guru itu yang paling utama adalah nama. Kemudian nanti kita lanjut dengan NIP, kemudian nomor HP. Ya, ini yang biasanya dibutuhkan untuk sebuah identitas seorang guru ya. Nah, ini. Oke, kemudian kita perbesar. Kita bisa lihat ya. Nah, oke, kita kasih nama, misalkan ini nama guru ya. Saya contohkan saya sendiri. Kemudian NIP 1974 1230 2007 012023. Kemudian di sini ya nomor HP. Nah, kita lihat. Dan nomor HP 081381007. Oke, mungkin ini yang dibutuhkan untuk sebuah identitas guru. Nah, selanjutnya kita rubah juga ini ya. Nah, kemudian warnanya kita ganti di sini. Ya, warnanya agak tersembunyi ya. Kemudian kita besarkan tulisannya. Ya. Kemudian nanti kita sisipkan foto. Ya, foto untuk supaya dikenal oleh anak-anak kita, mudah diingat. Ya, kita ambil contoh ya, ini aja. Kita akan ambil contoh, sisipkan gambar. Kita ambil dari upload gambar, kemudian kita cari gambar atau foto yang ada di file yang sudah kita siapkan. Biasanya kita harus selalu menyiapkan foto-foto untuk kita di dalam membuat presentasi. Nah, kita butuhkan foto-foto minimal sebanyak-banyaknya ya, untuk supaya kita bisa menuangkan di dalam presentasi. Selanjutnya kita akan hilangkan juga ini untuk kita memberikan satu kotak ya. Kita akan menuliskan mata pelajaran. Nah, kemudian kelas yang akan kita ajar, kelas berapa. Nah, kelasnya ya. Kelas, kemudian jenjangnya, jenjang apa. Ya, jenjangnya ya. Nah, jenjangnya, kemudian setelah itu semesternya. Semester berapa. Nah, itu ya kita butuhkan. Kemudian kita hitamkan, kita ganti tulisannya, kita beri warna supaya mudah kita menulisnya. Ya, kita beri warna. Kita samakan saja ya. Mata pelajaran ekonomi. Lintas minat
adalah kelas 11. Kemudian di sini kita akan menggunakan jenjangnya adalah jenjang SMA. Kemudian di sini semesternya kita akan isi dengan semester 2. Nah, ini mungkin tinggal kita sorong bawa ke tengah. Nah, selanjutnya kita akan mewarnai terlebih dahulu backgroundnya ya. Kita ubah backgroundnya kita ganti warna saja. Ya, warnanya misalkan kita akan mengambil warna yang kalem ya. Nah, ini. Kemudian diklik selesai. Nah, ini kayaknya warnanya agak tajam ya. Kita pilih ubah background warna salem. Ya, kita pilih warna yang salem itu berarti di sini enggak salem ya. Nah, kemudian ini kita klik kanan juga, ubah background, kita pilih warna yang sama tadi. Ya. Nah, ini juga kita buat background, kita pilih warna yang kalem juga, kemudian diklik selesai. Nah, setelah itu kita akan lanjut untuk slide yang keempat. Itu adalah slide beranda untuk menentukan pokok pembahasan dan juga menu-menunya. Pertama-tama kita kecilkan terlebih dahulu. Nah, kemudian ini juga kotaknya kita kecilkan. Nah, sampai di sini batasnya. Kemudian nanti kita agak panjangkan. Nah, ini kita tutup saja supaya kita bisa lihat kotaknya sampai di mana ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini juga kita naikkan ke atas. Kita atur supaya tidak terlalu lebar ya, sama. Nah, kemudian ini kita agak besarkan sedikit. Ya, seperti ini. Kemudian ini ditambahkan sedikit ke sini agar supaya ruangnya agak luas ya untuk materi. Nah, ini. Oke, kemudian di sini kita akan tuliskan judul atau topiknya nanti apa. Nah, kemudian di sini kita akan berikan bentuk tampilan untuk menu-menu dari pembahasan. Nah, kita ambil bentuk, misalkan bentuk yang ini. Nah, kita akan buat satu bentuk. Nah, ini kita panjang. Misalkan kita akan memilih agak panjang. Nah, ini. Kemudian, nah batasnya di sini ya. Nah, oke. Terus kita akan pastikan dengan berapa poin. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian kita salin ya. Salin, kita tempel untuk kompetensi, kemudian untuk materi pelajaran, kemudian untuk kesimpulan, kemudian untuk evaluasi, kemudian untuk referensi. Nah, kemudian kita akan bawa ke bawah batasnya ini. Satu, kita akan rapatkan. Nah, ini kita samaratakan ya. Nah, dua, kemudian kita bawa lagi ini. Kita bawa 3. Nah, ini 4, nanti disamaratakan ya. 5. Nah, seperti masih banyak ruang kan? Ya, jadi masih banyak ruang di sini. Kita geser ke atas. Nah, 2. Nah, sini 3. Sini 4. Ini. Nah, jadi ini masih agak ini ya, masih agak jarang-jarang. Kita ratakan. Ya, kita seimbangkan ya. Nah, mungkin untuk membantu cara menyeimbangkannya, kita akan blok semua. Ya, kita akan blok semua caranya. Nah, ini di blok. Nanti kita akan mengambil
rata tengah. Ini ya. Nah, ini ya caranya, kita akan buat semuanya. Kemudian kita pilih atur, ratakan. Nah, kita pilih ratakan, rata tengah. Nah, itu diatur, ratakan, kita atur ya. Nah, jadi diratakan seperti ini. Ya, ini agak untuk potensi dasar mungkin diperluas. Ya, ini juga diperluas sedikit supaya agak besar tampilannya ya, jadi tidak terlalu kecil ya. Ini juga ditarik naik sedikit, ini juga ditarik naik sedikit. Nah, seperti ini. Mungkin ada yang tidak sama rata, nanti kita ratakan di sini. Ini yang terlalu lebar. Ya, ini. Nah, kemudian ini. Ini ya, baik. Jadi kalau sudah, nanti di sini kita akan ketikkan pendahuluan. Kemudian di sini kompetensi dasar. Nah, kemudian di sini materi pelajaran. Nah, kemudian di sini kesimpulan. Nah, kemudian di sini referensi, evaluasi ya. Evaluasi. Kemudian di sini referensi. Nah, kemudian nanti ini untuk tulisannya kita kecilkan. Ya, kita kecilkan saja. Nah, seperti ini. Nanti agak besar, misalkan ditambah 11. 11 ini kalau ini ya masih ada yang agak tinggalan hurufnya ya. Nah, kita akan panjangkan. Nah, misalkan sampai di sini. Nah, jadi nanti yang kotak ini saja yang akan kita kecilkan. Ya, seperti ini. Jadi ini yang digeser. Nah, ini digeser. Oke. Kemudian ini tinggal ditambahkan sedikit. Nah, kompetensi dasar. Jadi ini kita akan kurangi menjadi, nah ini kemudian kita ambil rata tengah. Nah, ini juga sama, kita kurangi tulisannya jadi 12, kemudian kita kasih rata tengah. Nah, ini juga dikurangi, kita ambil 12. Nah, tapi di sini kayaknya kurang panjang ya. Nah, kita panjangkan ini sama ini ya. Nah, ya, kemudian ini juga evaluasi, kita panjangkan sedikit. Ini juga referensinya dipanjangkan sedikit ya. Nah, kemudian ini di rata tengah semua saja ya. Kesimpulan sudah, referensi juga rata tengah ya. Nah, kesimpulan juga ya, kita ambil rata tengah ya. Baik, selanjutnya bila sudah selesai, nah ini agak
Nah, selanjutnya kita akan berikan warna. Nah, ini diberi warna. Untuk kotak ini kita kasih warna di sini ya, warnanya. Nah, kita kasih warna ini sama ya, tapi mungkin agak terang sedikit. Kita kasih agak terang. Nah, seperti ini. Nah, ini juga warnanya sama. Kita kasih warna terang ini. Nah, ini kita akan berikan warna yang sama ya. Agak tajam ya warnanya, berarti di bawah. Ini kita berikan warna yang tajam di bawah. Ini juga warnanya kita kasih tajam. Ini juga warnanya kita samakan semua. Nah, sehingga dia akan menjadi teratur. Nah, selanjutnya bila sudah, maka slide ini kita akan kopikan sebanyak jumlah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sejumlah 6 ditambah materi 3. Nah, pertama kita akan klik salin. Ya, kemudian kita pastikan tempel ya. Tempel, kemudian 1 ya, 2, tempel lagi 3, kemudian kita tempel lagi 4, tempel lagi 5, tempel lagi 6. Nah, sudah 6. Nah, untuk selanjutnya bila sudah, langkah selanjutnya adalah kita akan memberi warna. Untuk pendahuluan, ketika diklik nanti dia akan berubah warnanya. Nah, warna ini kita akan ganti dengan warna, misalkan warna kayu ya. Ini ya, warnanya agak gelap ya. Kita ganti warna ini aja ya. Nah, kemudian kalau diklik, jadi ini adalah untuk pendahuluan, untuk beranda ya. Jadi kita langsung masuk ke judulnya. Nah, di sini kebijakan moneter. Nah, misalkan gitu ya, kebijakan moneter, nanti ada gambar. Kita klik ke rata tengah. Nah, kebijakan. Kemudian nanti kita butuh satu gambar lagi ya, untuk satu slide lagi. Nah, ini ketika diklik pendahuluan, di sini pendahuluannya ya. Nah, ini masih tetap warnanya sama, warna ini ya. Nah, jadi ini masih sama. Ketika di sini nanti klik pendahuluan, dia berubah. Jadi pada saat diklik pendahuluan, maka di sini juga berubah menjadi judul topiknya adalah pendahuluan. Nah, ini pendahuluan ya. Nah, kemudian selanjutnya ketika diklik ini, maka di sini akan berwarna untuk bagian kompetensi. Nah, ini ya, jadi ini untuk kompetensinya. Nah, selanjutnya ketika diklik materi, nah maka di sini akan berubah warnanya untuk materi pelajaran. Nah, jadi kita ganti ya, materi pelajaran. Nah, materi pelajaran nanti di sini ada terdiri dari tiga bentuk yang akan kita buat untuk bentuknya. Nah, bentuk yang pertama adalah 1, kemudian nanti kita bentuk lagi, kita salin saja, kemudian tempel. Jadi ada 3. Misalkan untuk ini adalah video, kemudian ini adalah untuk penjelasan pengertian, jenis, dan ini ya,
seperti ini contoh ya. Kemudian ini kita beri warnanya misalkan kita beri warna ini ya. Nah, ini untuk mewarnai setiap pokok bahasannya. Nah, jadi di sini nanti kita akan ketikkan pengertian, kemudian di sini masuk jenis-jenis. Nah, kemudian di sini masuk videonya. Ya, kita kasih rata tengah. Untuk rata tengah di sini, itu juga ini ya rata tengah. Ini juga kita rata tengah ya. Nah, kita berikan rata tengah semua. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai, nah ini kita sama ratakan. Selanjutnya di sini kita akan masuk pada topik materi pelajaran. Nah, materi pelajaran yang pertama untuk pengertian. Jadi ini materi pelajaran. Nah, materi pelajaran tapi bagian pengertian. Nah, pengertian. Kemudian nanti kita akan copy lagi, salin. Kemudian kita akan kopikan di bawahnya. Ya, kita akan kopikan sebanyak 3 kali ya. Nah, ini 2 saja mungkin ya. Yang satu tadi pengertian. Nah, kemudian yang ini kita akan beri warna juga untuk warna ini. Karena di sini tadi sudah ya. Nah, materi, kemudian di sini juga warna pelajaran, pengertian yang tadi. Nah, kemudian yang kedua ini pertama, yang kedua ini kita ganti dengan jenis-jenis. Ya, jenis-jenis ya, kita ganti jenis-jenis materi yang akan kita sampaikan untuk bagian dari kebijakan moneter. Kemudian yang ini kita akan ganti menjadi videonya. Nah, jadi ini juga masih tetap materi ya, jadi warnanya warna merah. Nah, selanjutnya bila sudah selesai, maka kita lanjut ke pembahasan berikut adalah kesimpulan. Maka yang berwarna di sini adalah kesimpulan. Dan di sini juga kita ganti dengan kesimpulan. Nah, selanjutnya yang ini kita pindah ke evaluasi. Maka evaluasi ini kita beri warna. Kemudian topiknya kita ganti dengan kesimpulan. Nah, jadi kita siapkan slide-slide-nya untuk nanti tinggal Bapak Ibu guru mengisi setiap slide-nya sesuai dengan menu yang sudah atau tampilan menu-menu yang sudah kita buat. Ya, ini agak terlalu hitam ya. Ya, kemudian ini kita ganti menjadi referensi. Ya. Nah, maka sudah selesai untuk memberi warna ya di setiap slide-nya. Nah, kalau misalkan evaluasi ini nanti kita tautkan link saja ya untuk evaluasi. Kesimpulan, materi, kesimpulan, ini kesimpulannya 2 kali, evaluasi di sini ya. Evaluasi ya. Nah, kemudian di sini referensi. Jadi evaluasinya nanti dalam bentuk tautan link. Nah, untuk selanjutnya, bila sudah selesai seperti ini, kita akan kembali ke beranda. Kemudian nanti kita akan berikan gambar di sini. Gambar ya, kita sisipkan gambar. Nah, di sini kita akan sisipkan gambar telusuri internet saja ya. Nah, gambar yang akan kita cari adalah moneter. Nah, misalkan ya saya mencari gambar moneter. Nah, kita ambil saja gambar uang. Nah, kalau ada gambar uang di sini ya, kita akan ambil. Nah, ini kita sisipkan. Nah, kemudian kita akan kecilkan gambarnya. Nah, seperti ini.
Nah, ini untuk sebagai tampilan bagian depan berandanya. Nah, untuk selanjutnya kita akan klik pendahuluan, kemudian kita akan hyperlink ya, kita lakukan linknya dengan cara di sini untuk memilih slide berikutnya. Kita klik slide berikutnya, kemudian kita klik. Nah, kemudian selanjutnya di kompetensi dasar ini kita akan klik slide berikutnya. Ini jangan sampai tulisannya yang terklik ya. Jadi kita lakukan seperti ini, misalkan kotaknya yang terklik, slide berikutnya, kemudian klik berikutnya. Nah, kemudian ini materi, kita hyperlink, slide berikutnya, klik slide berikutnya. Nah, nanti sini pengertian, kita klik hyperlink ke slide 8. Ya, kita sebutkan ya, slide 8 dari pelajaran pengertian. Ini kalau seperti ini berarti kita bawa tulisannya, jadi harus diklik kembali, kemudian slide-nya diketik slide 8. Nah, dipastikan bahwa slide-nya adalah slide yang ke-8 untuk khusus pengertian. Nah, kemudian kita kembali ke sini. Ini kita akan lakukan dengan hyperlink. Untuk melakukan hyperlink ya, kita batalkan misalnya ini. Kita lakukan dengan cara klik linknya, kemudian kita klik slide 9. Nah, slide 9 berarti itu materi pelajaran, jenis-jenisnya ya. Nah, kemudian kita kembali lagi, kita klik, kemudian diklik linknya, kita ketik slide 9. Nah, slide 9 itu dipastikan video. Jenis ya. Berarti slide 10 ya. Kita lepaskan dulu linknya, kita kembali ambil link, kemudian diketik slide 10. Slide 10. Nah, materi video kayak. Nah, ini materi video. Baik, untuk selanjutnya, untuk kesimpulan, kita akan lakukan hyperlink dengan mengklik slide berikutnya. Ini juga kita lakukan klik hyperlink slide berikutnya ya. Ini kita akan memilih slide berikutnya, kemudian klik slide berikutnya. Yang ini kita pilih juga slide berikutnya ya. Ini slide ke slide pertama. Untuk slide pertama. Ya, kita akan coba ya. Sekarang kita slideshow. Nah, ini sudah ada. Nah, kemudian ini pendahuluan kita klik kompetensi, materi, pengertian. Kemudian nanti kita akan buatkan tombol di sini untuk kembali ya. Untuk kembali supaya bisa mengklik materinya. Jadi saat di pengertian maka kita akan sisipkan gambar, telusuri internet, kemudian kita ketik di sini tombol kembali. Nah, tombol kembali ya. Nah, ini tombol kembali, kita pilih, kemudian kita sisipkan. Nah, kemudian nanti di sini kita akan kecilkan. Ya, kita kecilkan ya tombolnya. Di sini kita kecilkan lagi. Ya, kita kecilkan. Nah, seperti ini. Kemudian nanti kita akan lakukan hyperlink. Caranya diklik link. Nah, kemudian kita ketikkan bahwa ini kembali ke slide 7. Ya, kembali ke slide 7. Nah, jadi akan kembali. Kita terapkan. Nah, ini akan kembali. Sehingga nanti pada saat kita masuk ke video, nah ini ke jenis juga
kita samakan, kita klik saja, klik kanan, kita tempel ya, kita salin, kemudian sini kita tempelkan, pastikan. Nah, ini juga sama, nanti akan kembali. Nah, misalkan ya, ini kita klik, masuk ke jenis ya. Nah, ini sudah diterapkan. Coba kita klik ya. Nah, kita klik pengertian, kemudian pengertian kembali ke jenis. Nah, jenis kita kembali ke video. Nah, pada saat masuk di video, maka kita akan menyisipkan gambar, telusuri internet, kita akan mengambil tombol next. Tombol next ya. Tombol next selanjutnya. Nah, tombol next-nya kita cari ke bawah. Nah, kalau tidak ada anak panah, kita ambil yang ini saja. Sisipkan. Nah, kemudian nanti kita kecilkan. Kita kecilkan. Kita tempatkan di sini. Di sudut ya, kita tempatkan. Kemudian kita kecilkan sedikit. Lalu kita klik linknya. Kemudian kita ketikkan slide berikutnya. Nah, kemudian kita terapkan. Oke. Baik, untuk selanjutnya di sini sudah bisa kita lakukan slideshow. Ya, kita coba presentasikan kembali slideshow ya. Ya. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Ya, kemudian kita akan klik pendahuluan, kompetensi dasar, materi pelajaran, kemudian pengertian, kembali, kemudian kita akan klik jenis, kita klik kembali, kita klik video, kita klik next. Nah, kesimpulan, kemudian evaluasi, dan terakhir referensi. Oh ya, referensinya yang salah perintah ya, referensinya di sini harusnya klik slide ini ya. Untuk referensi, di sini referensinya kita kembalikan lagi ya, referensi. Nah, untuk referensinya di sini kita ke slide berikutnya. Ya, yang ini ya, yang slide terakhir. Untuk yang slide terakhir kita akan lihat slideshow. Nah, ini untuk evaluasi ya, evaluasi. Untuk ya, mulai dari evaluasi, kita akan lakukan klik ke referensi. Nah, referensi ini yang masih salah. Jadi untuk hyperlinknya referensi, nah ini kita kembalikan ke, sisipkan ke slide berikutnya. Oh ya, referensi. Nah, ini kita lepaskan dulu, kemudian kita kembali referensi, kita ambil linknya, kemudian kita pilih slide berikutnya. Nah, kita terapkan. Nah, sekarang kita coba ya, mulai dari materi pelajaran slideshow. Oke, kita next, kesimpulan, kemudian evaluasi, referensi. Ya. Nah, nanti kita akan berikan di sini tombol ke beranda. Nah, kita telusuri internet, kita ketik tombol beranda atau home, tombol home ya, tombol home. Nah, nanti kita akan menemukan tombol home yang bagus, kita cari ya, yang menarik. Nah, ini mungkin kita akan sisipkan tombol home ini. Nah, kemudian kita kecilkan. Nah, kemudian setelah dikecilkan, nanti kita akan lakukan link. Ya, dilakukan dengan hyperlink. Caranya kita akan lakukan hyperlink ya. Nah, hyperlink
Kita klik linknya, kemudian kita klik slide pertama atau di sini ya kita hapus ya, kita pilih slide pertama ya, slide pertama diterapkan. Nah gitu. Jadi ini sudah selesai ya Bapak Ibu guru, praktek untuk cara membuat presentasi multimedia interaktif. Tinggal nanti Bapak Ibu mengisi setiap menu-menu yang sudah disediakan. Jadi di sini saya mempraktekkan cara untuk membuatkan menunya, sehingga pada saat Bapak Ibu menampilkan, maka tampilan yang kita gunakan hanya 4 slide. Nah, jadi ini saja pendahuluan diklik, kompetensinya, materinya, kemudian pengertiannya bergerak, kembali, jenis-jenisnya bergerak, kembali, videonya, kemudian bergerak next, evaluasi, dan terakhir referensi, kemudian kembali ke home. Ya. Nah, demikianlah presentasi atau praktek dari pemanfaatan Google Slide dengan membuat presentasi multimedia interaktif. Ini saja yang dapat saya praktekkan untuk sementara. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.